Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Namaku Purnomo. Tepat pertengahan catur wulan kedua di tahun 1999 adalah waktuku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu. Hari ini ambil rapot bro. Kalau aku paling bagus nilai rapotnya, kalian semua harus ikut aku ke Semeru ya. Ajakku kepada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua. Sebab kalau aku sudah memberi tanda, pasti tidak akan jauh dari hal gila, atau mungkin mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila. Wah, ini tidak bisa begini bro. Ya pasti kamu yang paling bagus nilainya, jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Udahlah, ikut aja ideku, pasti seru, jawabku dengan agak sok-sokan. Seperti perkiraanku, walaupun aku siswa songong, tapi alhamdulillah Allah menciptakan otakku yang lumayan canggih kepadaku. Aku dapat nilai bagus, walaupun bukan ranking pertama paralel. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur agak khusus. Sebenarnya kita ini mau kamu ajak ke Semeru kapan? Tanya Hendro dengan alis sedikit diangkat. Kita naik ke Semeru via Tawon Songo. Jalur sepi bahkan terlarang bagi pendakian, atau bisa disebut ilegal. Jawabanku dengan sedikit tersenyum. Waduh, mati, gila kamu bro, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau juga ikut. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku walaupun sedikit agak ragu. Sepulang sekolah aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru. Bu, aku minta uang ya untuk liburan ke Bali sama Suno dan Hendro, pintaku pada ibu. Lah, kamu kok minta uang dadakan gini sih nak? Ibu kan ya tidak punya uang, jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit. Dengan segenap jiwa raga, aku berusaha merengek bagaikan balita yang sedang menyinyir air susu ibunya. Maklum, aku cowok, tapi modelnya kayak cewek kalau minta uang sama ibuku waktu itu. Uang saku sudah di tangan, tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat pada maghrib, sewaktu ayah dan ibuku berjamaah di musola samping rumah, aku bawa tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno temanku. Kami janjian pukul 3 Minggu dini hari kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pickup. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kami menaiki mobil pickup bersama dengan para pedagang dari kota. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam kami lalui dengan saling mengobrol dengan sesama penumpang di dalamnya. Salah satunya Lik Slamet. Lik Slamet merupakan pencari ijuk aren dan kembang ijuk bahan baku sepatu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. Mau kemana dek? Kok bawa tas gede-gede seperti itu? Tanya Lik Slamet. Mau ke Semeru Pak Lik. Pak Lik mau kemana? Tanya Suno si tampan kepada Lik Slamet. Aku pekerjaannya mencuri ijuk. Kalau mau sekalian nanti kalian bareng saya naiknya, Lik Slamet mengajak. Tapi apakah kalian gak takut kalau cuma bertiga naik ke sana? Tanya Lik Slamet. Kalau kalian sudah nyampe Bunda Ratu, jalannya banyak cabangnya loh. Apakah sudah ada yang pernah ke atas? Pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari Lik Slamet.
Kalau itu kami sudah sering Pak Li naik ke Semeru. Pasti kami bisa kok sampai dengan selamat. Jawabku berbohong lagi. Padahal kami belum pernah naik Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada pasar Pasur Jambe yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Dengan semangat yang menggebu-gebu, kami bertiga mengikuti Lik Slamet yang kami anggap sebagai tur gratis. Lik Slamet mengajak kami jalan dari Pasur Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat berbatu itu kami lewati dengan mudah karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar, sembari saling berbagi cerita dengan Lik Slamet. Kalian kalau di atas nanti jangan sampai beristirahat di atas tanah yang rimbun ya, takutnya ada babi hutan atau macan Jawa. Usahakan kalau beristirahat, cari tanah lapang dan bersihkan dari tumbuhan menjalar. Iya Pak Li, tenang saja, kami pasti akan berhati-hati. Sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa, Lik Slamet rupanya mengadakan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek, yang kami masyarakat daerah sini meyakini bahwa ia adalah penunggu Gunung Semeru. Rapalan doa diucapkan. Serat menyebutkan nama-nama kami bertiga bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang cerah sudah menyambut kami dengan ramah, dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara. Ya, tentunya dengan obrolan receh antara Lik Slamet, kami dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lik Slamet. Setelah Bunda Ratu, kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Jangan mengumbar atau mengatakan yang tidak penting ya. Tetap waspada dan ingat sama Tuhan, kata Lik Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan kompas, peta buatan Lik Slamet, jaket, dan sedikit makanan dan minuman yang kami beli di pasar Tempeh waktu kami akan berangkat tadi pagi. Kami lalui jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu, sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta Lik Slamet. Disinilah mulai terjadi hal yang agak ganjil. Kamu apa tidak merasa bro? Kok rasanya ada yang mengikuti? Tanya Suno yang agak takut. Kayaknya aku enak aja kok no. Masa siang bolong kamu udah nakut-nakutin? Gerutku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasakan kurang enak. Sebab si Hendro yang biasanya banyak ngomong, tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpu mengiringi jalanan kami. Burung totou juga terasa mengintai gerak langkah kami. Parang Suno pun tidak pernah diam menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya. Ini sebenarnya jam berapa sih? Kok kayaknya sudah malam? Seru si Suno kepada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 4 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda keramat kami yang bergambarkan Spider-Man era 90-an. Tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasanya, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun untuk malam nanti. Kata mutiaraku keluar dari mulut. Sialan, kamu dari tadi aku lihat kenapa cuma diam saja? Sudah tidak nolongin mendirikan tenda, tidak mau cari kayu, sekarang tidak mau bikin api dan masak mie. Gerutku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pepohonan. Sudahlah, jangan marah-marah terus. Paling dia capek. Kulihat pun dari tadi jalannya kayak orang mabuk. Kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan dan tinggi menjulang. Sinar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Api unggun sudah menyala. Air hangat sudah bisa diminum. Mie juga udah siap. Ayo makan bareng sini, pintaku kepada Hendro. Namun sekali lagi, Hendro tidak menggubris omonganku.
Anak ini kok aneh banget sih? Kesambar setan ya? Dari tadi diam saja. Kicau Suno seraya mendekati Hendro. Aduh bro, lihat Hendro, matanya hitam semua. Kenapa anak ini bro? Seru Suno sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Ku pegang tangan Suno untuk sama-sama melihat keadaan Hendro. Ku amati setiap bagian tubuh Hendro yang biasa saja. Namun, bola matanya berubah menghitam serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menundukkan mukanya. Bingung, takut dibumbui rasa ingin lari yang ada di hatiku. Namun bagaimanapun juga, aku yang mengajak mereka. Aku harus bertanggung jawab bila ada sesuatu pada kami. Kukuatkan mentalku untuk menggoyang-goyang tubuh Hendro dan memanggil namanya lirih. Wangi bunga hutan terasa janggal. Wangi itu disertai hembusan angin yang tiba-tiba kencang. Namun, tubuh temanku Hendro tidak bergerak sedikit pun walau kami goncang lama dan agak keras. Goncangan agak keras dan semakin keras pada tubuh Hendro membuat tiupan angin dan wangi bunga hutan semakin keras dan pekat juga. Butiran air mata dari Suno kulihat sudah membasahi pipinya. Dia berusaha tegar, tapi aku tahu bahwa Suno sangat ketakutan di kala itu. Kamu semua siapa? Mau apa di sini? Darah kalian dari golongan apa? Tiba-tiba, suara serak dan berat itu keluar dari mulut Hendro yang tetap menundukkan mukanya. Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengarkan pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Saya dan teman saya ini pemuda desa di sana. Saya tidak mengganggu. Kalau boleh tahu, Anda ini siapa? Jawabku penuh ketakutan. Jadi kalian semua manusia. Terus sekarang mau apa masuk di kawasanku? Namaku orang sakti dari Semeru. Aku golongan raja. Kalian semua bisa keluar dari hutan gelap ini, ada syaratnya. Ucap makhluk yang ada di dalam tubuh Hendro. Syaratnya cuma satu. Kalian semua harus mengabdi dan tinggal di hutan ini seminggu guna membantuku, anak tampan. Hahaha. Tawa itu terdengar begitu kencang. Hancur hati kami tidak menyangka kalau sudah memasuki ke dimensi lain. Dimensi antara nyata dan gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar, bila lari, maka Hendro dipastikan hilang, entah mati ataupun ditelan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal seperti ini. Aku percaya bahwa semua adalah makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suci yang kuhafal. Aku berusaha berdoa meminta pertolongan Tuhan. Begitu juga Suno, pasti melakukan hal yang sama. Selama itu makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahana, memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa binatang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang hutan. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Esa. Bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam ini. Tuan, saya minta tolong. Jangan bawa saya dan teman saya. Saya masih sekolah, Tuan. Saya masih punya orang tua. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, Tuan. Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami, tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa. Permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukan. Semalaman penuh, Hendro kesambat penunggu hutan tertawa tanpa hentinya. Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting padaku. Pur, katanya kalau kesambat di dalam hutan
Harus cari barang yang bisa menyala, kata Suno yang sangat tidak aku mengerti. Barang menyala apa, No? Aku nggak ngerti maksudmu, ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus tertawa. Aku tadi diberikan rotan sama salah satu paklik yang mencuri ijuk. Kalau dilihat, kayaknya rotan ini semakin menyala.